Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Ayu Tantri dari Pendidikan Khusus Untirta 2018. Kali ini saya akan membahas materi mengenai jamaah karya Syekh Nawawi Al-Batani pada kitab Kasyifatus bagian ke-19. Selamat menyaksikan. Sholat-sholat yang diwajibkan berniat jamaah di dalamnya. Yang pertama itu ada sholat Jumat. Nah, di dalam sholat Jumat ini, imam wajib berniat imamah. Apabila ia tidak berniat imamah yang disertakan dengan takbiratul ihram, maka niat sholat Jumatnya tidak sah. Baik ia terhitung termasuk dari 40 orang atau terhitung lebih dari 40 orang. Dan meskipun ia tidak termasuk orang yang diwajibkan sholat Jumat, namun apabila imam bukan orang yang diwajibkan sholat Jumat, kemudian ia meniatkan sholat selain sholat Jumat, maka ia tidak wajib berniat imamah. Yang kedua, sholat mu'adah atau sholat yang diulangi. Di dalam sholat mu'adah, imam wajib berniat imamah. Sholat mu'adah adalah sholat maktubah atau wajib yang adak atau bukan kodok atau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah di dalamnya, yang mana masing-masing dari keduanya dilakukan di waktu adak untuk yang kedua kalinya secara berjamaah demi mengharapkan pahala. Diharamkan memutus sholat mu'adah karena ia memiliki status hukum seperti sholat fardu, kecuali apabila musolli meninggalkan sholat mu'adah sebelum ia memulai mendirikannya, atau apabila musolli bertayamum satu kali, kemudian ia melakukan satu sholat fardu, setelah itu ia melakukan sholat mu'adah dengan tayamumnya tersebut, maka diperbolehkan baginya memutus sholat mu'adah dalam dua contoh pengecualian ini. Dasar sholat mu'adah apabila perintah Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud dan selainnya, yang mana hadis tersebut disolihkan oleh Turmuzi, mengatakan, ketika kalian berdua telah mendirikan sholat di tengah-tengah perjalanan, kemudian kalian mendatangi masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sholat berjamaah, maka ulangilah mendirikan sholat bersama mereka, karena sholat yang kedua itu adalah sholat sunnah bagi kalian. Hadis di atas berawal dari ketika Rasulullah SAW telah selesai sholat subuh. Beliau berkata kepada dua laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah bersama beliau, ketika kalian berdua telah mendirikan sholat di tengah-tengah perjalanan, maka mereka menjawab, kami telah sholat di rumah. Syarat-syarat i'adah atau mengulangi sholat ada 12, yaitu yang pertama, sholat maktubah atau wajib yang ada atau bukan kodok, atau sholat sunnah yang disunahkan dilakukan secara berjamaah meskipun yang dinazari, semisal sholat id yang dinazari. Yang kedua, sholat yang pertama adalah sholat yang telah dilakukan secara sah meskipun masih harus dikodo, semisal sholatnya mutayamim karena cuaca dingin, atau sholatnya mutayamim di tempat yang kemungkinan besar masih didapati air. Yang ketiga, sholat pertama hanya dilakukan satu kali saja sebagaimana menurut pendapat muktamad. Yang keempat, berniat fardhiyah. Maksudnya, musolli berniat mengulangi sholat yang difardukan agar sholat tersebut tidak menjadi sholat sunnah dari awal melakukannya, bukan berniat mengulangi sholat karena melakukan kefarduan, atau musolli berniat mengulangi sholat yang difardukan atas mu'alaf. Yang kelima, sholat diulangi dilakukan secara berjamaah dari awal hingga akhir. Dengan demikian, status jamaah dalam sholat mu'adah adalah seperti toharoh yang harus ada dari awal sholat hingga akhirnya. Yang keenam, sholat mu'adah terjadi dilakukan di dalam waktu sholat pertama meskipun hanya satu rakaat saja menurut pendapat muktamad. Yang ketujuh, imam berniat imamah sebagaimana kewajiban berniat imamah dalam sholat Jumat. 8.
Sholat mu'adah dilakukan secara berjamaah bersama makmum yang menetapi pendapat tentang diperbolehkan atau disunahkannya mengulangi sholat. Yang kesembilan, diperolehnya pahala jamaah pada saat bertakbiratul ihram dengan niatan jamaah. Artinya, fadhilah jamaah diperoleh dari awal sholat. Yang kesepuluh, berdiri di saat melakukan sholat mu'adah. Yang ke-11, melakukan sholat mu'adah bukan karena keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Yang terakhir, sholat yang diulangi bukanlah sholat yang dilakukan pada saat keadaan genting seperti takut saat berperangan, karena menurut pendapat Aujah disebutkan bahwa sholat dalam keadaan genting tidak dapat diulangi karena perkara-perkara yang membatalkan sholat yang terjadi melakukan sholat tersebut berdasarkan hajat sehingga tidak dapat diulangi. Nah, yang ketiga ada sholat manzuroh jamaah. Dalam sholat manzuroh jamaah yaitu sholat yang dinazari akan dilakukan secara berjamaah. Imam wajib berniat imamah yang disertakan dengan takbiratul ihram. Apabila ia tidak berniat imamah yang disertakan dengan takbiratul ihram dalam sholat manzuroh jamaah, maka sholat tersebut dihukumi sah sebagai sholat yang dilakukan secara sendirian tetapi disertai dosa. Yang keempat, sholat yang dijamak sebab hujan. Dalam sholat yang dijamak sebab hujan, yaitu dengan jamak takdim, imam wajib berniat imamah. Selain sebab hujan, imam juga wajib berniat imamah dalam sholat yang dijamak takdim sebab salju atau es. Apabila ia tidak berniat imamah yang disertakan dengan takbiratul ihram dalam sholat jamak takdim tersebut, maka sholatnya secara pasti dihukumi tidak sah. Ruksoh atau kemurahan menjamak takdim sholat di atas hanya berlaku bagi orang-orang yang hendak berjamaah yang jauh dari tempat jamaah serta mereka akan basah kuyup di tengah jalan sebab hujan yang saat itu terjadi. Berbeda dengan orang-orang yang hendak sholat sendiri-sendiri, maka mereka tidak diperbolehkan menjamak takdim sholat sebab hujan. Adapun orang yang dapat berjalan di bawah hujan dengan memakai semisal payung, maka tidak diperbolehkan menjamak sholat karena tidak mungkin kalau ia akan basah kuyup. Begitu juga orang yang pintu rumahnya berdampingan dengan masjid, maka ia tidak diperbolehkan menjamak sholatnya hanya karena hujan. Akan tetapi, imam rotib atau imam yang bertugas diperbolehkan menjamak sholat sebab hujan karena mengikuti para makmum meskipun ia sendiri tidak akan basah kuyup sebab hujan tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang tinggal di sekitar masjid, maka mereka tidak bisa disamakan dengan imam rotib yang artinya mereka tidak boleh menjamak sholat sebab hujan. Hujan yang turun tidak disyaratkan harus berlangsung saat musolli datang dari rumah ke masjid, tetapi cukup bahwa hujan tersebut benar-benar akan terjadi di saat musolli tengah berada di masjid. Kesimpulannya adalah bahwa syarat-syarat menjamak sholat sebab hujan ada 7, yaitu yang pertama, hujan terus berlangsung saat bertakbiratul ihram di 2 sholat, yaitu sholat pertama misalnya zuhur dan yang kedua asar, serta terus berlangsung selama waktu antara sholat pertama dan kedua. Yang kedua, para musolli melakukan sholat secara berjamaah. Yang ketiga, sholat dilakukan di musola atau tempat sholat yang menurut urf dianggap jauh dari rumah tinggal. Yang keempat, dimungkinkan akan basah kuyup di tengah perjalanan sebab hujan. Yang kelima, tertib dalam menjamak takdim, artinya jika menjamak takdim zuhur dan asar atau maghrib dan isya, maka melakukan zuhur atau maghrib terlebih dahulu, kemudian baru asar atau isya. Yang keenam, berturut-turut atau mualah antara sholat pertama dan sholat kedua. Yang terakhir atau ketujuh yaitu berniat menjamak. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk jamaah. Pasal ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk yang mungkin terjadi dalam jamaah.
Bentuk-bentuk jamaah ada 9, di antara mereka ada 5 yang dihukumi sah, yaitu yang pertama, makmum laki-laki bermakmum kepada imam laki-laki. Yang kedua, makmum perempuan bermakmum kepada imam laki-laki. Yang ketiga, makmum kunsa bermakmum kepada imam laki-laki. Dan yang keempat, makmum perempuan bermakmum kepada imam kunsa. Yang terakhir, makmum perempuan bermakmum kepada makmum perempuan. Sedangkan 4 bentuk lainnya dihukumi batal, yaitu yang pertama, makmum laki-laki bermakmum kepada imam perempuan. Yang kedua, makmum laki-laki bermakmum kepada imam kunsa. Yang ketiga, makmum kunsa bermakmum kepada imam perempuan. Yang keempat, makmum kunsa bermakmum kepada imam kunsa. Ciri-ciri kunsa. Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sibti berkata, kunsa adalah seseorang yang memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, sehingga ia tidak diketahui statusnya apakah ia itu laki-laki atau perempuan. Status kunsa dapat diketahui melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, air kencing. Yang kedua, sperma, haid, dan hamil. Yang ketiga, dikembalikan pada jawaban kunsa jika statusnya belum diketahui ketika ditanya kepada siapakah ia condong. Nawawi berkata, terkadang sifat kunsa terjadi pada hewan sapi. Sungguh ada beberapa orang mendatangiku, mereka memberitahukan bahwa mereka memiliki sapi yang tidak memiliki kelamin betina dan jantan. Sapi tersebut hanya memiliki sebuah lubang yang terdapat di samping ambing susu. Air kencing keluar dari lubang itu. Mereka bertanya kepadaku, apakah diperbolehkan berkurban dengan sapi semacam itu? Aku menjawab, boleh, dan mencukupi berkurban dengan sapi kunsa semacam itu karena sapi tersebut kemungkinan jantan atau betina. Sedangkan berkurban dengan sapi jantan atau sapi betina sudah dihukumi mencukupi. Lagi pula, sapi kunsa tersebut tidak menderita cacat yang dapat mengurangi kapasitas dagingnya. Sungguh aku berfatwa demikian ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi berjamaah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.